Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insya-Allah. InsyaAllah kita akan bersama setiap ba'da salat duhur dari hari Senin sampai hari Kamis yang akan datang insyaAllah. Dan untuk tema kita pada minggu ini yaitu tentang adabu ad-du'a, yaitu bagaimana adab-adab dalam berdoa agar doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah. Jadi Rasulullah berkata, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling disukai dari hamba adalah ketika dia merasa diri menjadi hamba. Dan posisi seorang hamba yang paling dicintai Allah ketika dia berharap-harap dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Jadi oleh karena itu hendaknya kita faham, jangan sampai kita ini malah dibenci Allah karena jarang berdoa. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat doa kita diterima, didengarkan oleh Allah, maka perlu ada prosedural atau ada cara, dan itu dibahas di dalam adab-adab berdoa. Yang pertama, an-niyatus salihah. Ketika berdoa, benar-benar hanya berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berdoa kepada selain Allah, dan jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita bersemangat untuk berdoa. Jadi kalau tidak diberi sesuatu, maka kita tak berdoa. Jadi ini secara umum semua ibadah itu bersandar pada perkara ini, yaitu lakukanlah sesuatu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada unsur-unsur sedikit pun di luar kepentingan kita kepada Allah. Maka tak perlu pamerkan bahwa kita sudah berdoa, lalu kita pasang gaya kita berdoa di Instagram atau di sosial media manapun. Kita ingin memberitahu kepada semua orang bahwa kita adalah ahli doa. Jadi keinginan untuk mendapatkan pujian, keinginan untuk mendapatkan penghargaan selain daripada Allah malah membuyarkan doa kita. Nah, ini yang pertama yang perlu kita fahami di awal. Kemudian al-iksar minad doa. Adab berikutnya yaitu memperbanyak
berdoa. Jadi doa itu disuruh sering-sering, disuruh sebanyak-banyaknya. Jangan pelit dalam berdoa, dan jangan merasa sungkan seakan-akan kita meminta kepada zat yang tak mampu untuk menjawab pertanyaan atau menjawab doa kita. Kita kalau dengan manusia disuruh sungkan kalau meminta. Jadi kalau adab dengan manusia, ya jangan banyak sekali meminta. Kalau kita minta terlalu banyak, maka orang kaya pun tentu akan muak melihat kita terus-terusan meminta kepadanya. Walaupun dia kayanya luar biasa, tapi sifat manusia tidak seperti sifat Allah. Kalau dengan Allah, seandainya kita tak meminta, malah Allah murka. Allah itu maha kaya. Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diberi kepada kita itu tidak mengurangi kekayaannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya dikumpulkan jin dan manusia, lalu setiap mereka diminta untuk meminta kepada Allah sebagus-bagusnya permintaan. Jadi seandainya setiap jin dan manusia dikumpulkan, lalu satu orang meminta sebagus-bagusnya permintaan, artinya dia minta apapun, Allah akan kabulkan semua permintaan mereka, dan yang keluar dari sisinya hanya setetes air di tengah samudra. Begitu kata Nabi SAW. Jadi setelah dikabulkan semua permintaan kita, yang keluar dari kekayaan Allah hanya setetes air, bukan di tengah baskom, bukan di tengah ember, bukan di tengah kolam renang, setetes air di tengah samudra. Begitu kata Nabi SAW. Jadi jangan merasa bahawa tidak enaklah berdoa terus-terusan. Ya, saya malu sama Allah, tadi pagi baru minta, masa siang minta lagi, tadi duha sudah minta, masa minta lagi. Jangan pernah ada perasaan itu, karena perasaan itulah yang membuat Allah murka. Berarti kita ragu dengan kekayaan Allah, kita ragu dengan kebesaran Allah. Maka jemaah mendakkan Allah, semakin banyak doa semakin bagus. Bukankah Allah telah mengatakan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Setiap kalian meminta, kata Allah, maka pasti kukabulkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allazina yastakbiruna an ibadati. Di antara orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang meninggalkan doa kepada aku. Jadi malah dianggap sombong. Jadi kita ini kalau tidak pernah berdoa, kita ini merasa kita mampu menyelesaikan semua hidup kita dengan kepala kita, dengan kecanggihan teknologi kita. Dan itulah yang membuat Allah tak suka. Jadi rendahkan diri, rendahkan hati, rasakanlah bahawa kita ini hina, dina, tak mampu berbuat apapun. Mintalah doa kapanpun, dimanapun, dalam semua urusan. Bahkan Nabi mengatakan, kalau tali sandalmu putus, mintalah gantinya kepada Allah. Tali sandal putus, suruh minta ganti sama Allah. Begitu maksud Nabi SAW, perbanyaklah berdoa. Jadi jangan ada sungkan-sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab berikutnya, hindarilah sesuatu yang bisa menghalangi doa. Jadi sebelum berdoa itu pikir-pikir dulu, ada tidak penghalang doa yang berada di dalam sifat kita, jasad kita. Apa penghalang doa, Bapak Ibu? Di antaranya, ketika kita mengkonsumsi harta haram, setetes darah yang muncul dari harta haram, sekerat daging dalam tubuh tumbuh dari harta haram,
atau pakaian yang kita pakai dibeli dengan harta haram, makanan, minuman, bahkan kenderaan dibeli dari harta haram, lalu kita memanjatkan doa dan benda-benda itu menempel dalam kehidupan sehari-hari kita, doa kita pasti tertolak. Yang bilang Nabi SAW, ada seorang berada fi safar, dalam sebuah perjalanan di padang pasir, ash'asa wa akbar, berdebu, kusut, pakaiannya kusut, berdebu, berjalan di padang pasir. Ketika dia sudah sangat lelah, lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah dan dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia terus meminta. Lalu Nabi mengatakan, lihatlah, pakaiannya dibeli dari harta haram, malbasahu min haram, wa maghzahu min haram, piring yang dia makan juga dibeli dari harta haram, wa ghuzya bil haram, makanannya pun dari harta haram, masyrabahu haram, gelasnya dibeli dari harta haram, dia minum dari sesuatu yang dia beli dengan harta haram. Fa anna yustajabu lizalik, kata Nabi, bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Maka banyak doa melayang tak pernah sampai ke hadapan Allah, yaitu ketika kita hidup ada sesuatu yang haram. Maka berhati-hatilah, kita merasa bekerja di tempat yang halal, tapi kita mengubahnya jadi perilaku yang haram. Ini contoh saja, Pak. Ada orang bekerja di tempat yang halal, jadi guru, jadi dosen, itu tempat-tempat terbaik. Tapi ketika 1 jam dia ambil untuk duduk di kedai kopi di waktu yang wajib, jadi dia tunda mengajar, dia duduk di kedai kopi dengan kewajiban yang mengiringinya, maka 1 jam itu berubah menjadi harta yang haram. Seharusnya kalau sudah begitu, ketika keluar gaji, dia mengembalikan gaji yang 1 jam setiap hari dia duduk di kedai kopi. Tapi hari ini kita tak pernah dengarkan ada orang yang mengembalikan gajinya. Yang sering kita dengarkan, kalau terlambat gaji, melakukan demo, melakukan ini dan itu. Hati-hati, harta haram bisa muncul di tempat yang halal karena kita mendesainnya sendiri. Yang lain sebagai penghalang doa adalah kedurhakaan kepada orang tua. Ingat-ingat hadis Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada di atas ridha orang tua, kebencian Allah ada di atas kebencian orang tua. Maka anak yang durhaka tak akan diterima doanya. Tapi anak yang berbakti, maka lihatlah kisah-kisah bagaimana orang-orang yang berbakti ke orang tua dimakbulkan segala doanya. Maka oleh kerana itu, jemaah muliakan Allah, jaga diri, jangan sampai terhalang doa kita dengan perbuatan-perbuatan eksternal di luar doa tersebut. Ya. Nah, ini dulu yang bisa kita kabarkan, karena saya mendengar ada suara tertentu yang saya tak tahu dari mana asalnya Pak ini. Tapi itu menunjukkan bahawa kita sudah harus berhenti sementara. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Ini kalau saya sambung pun hati Bapak pun tidak nyaman lagi untuk berada di sini. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.